Oke, sebelumnya kalian kan Ustazah minta tolong sama Zaidan untuk membaca terlebih dahulu, minimal punya dasar informasi untuk hari ini. Jadi nanti belajarnya nggak ngawang-ngawang gitu. Oke, mau ke Arkam dulu. Arkam, apa yang sudah Arkam baca dan Arkam dapatkan? Yang ingin Ustazah tanyakan, satu, apa itu jaringan Arkam? Nah, jaringan itu gabungan dari beberapa sel yang sama dan melakukan satu fungsi. Oke, thank you Arkam. And then sekarang kita ke perempuan ya, Nisa. Oke, Nisa, ada berapa, sebenarnya kan kalau jaringan itu kita bagi dua ya, untuk kelas 11 ini ada jaringan hewan, ada jaringan tumbuhan, dan itu terbagi menjadi dua bab yang berbeda ya. Sekarang yang ingin saya tanyakan, Nisa, ada berapa jaringan, berapa macam jaringan yang Nisa sudah baca atau yang Nisa tahu, yang ada di tumbuhan? Ada dua, Zah, tapi nanti dibagi-bagi lagi gitu. Apa tuh? Jaringan muda atau meristem sama jaringan dewasa atau permanen. Oke, makasih Nisa. Sekarang saja mau ke dua orang lagi ya. Ke cap-cup carap-cup, cap-cup cup ke Dala. Oke, Dala sudah baca belum? Jaringan tadi kan kata Nisa ada jaringan meristem atau jaringan muda, ada jaringan permanen atau jaringan dewasa. Sekarang saja mau tanya, jaringan muda ada berapa macam? Jaringan meristem, Dala yang Dala udah baca. Dua. Apa tuh? Yang primer sama sekunder. Oke, terima kasih. Sekarang berikutnya yang terakhir coba lagi ya. Cip. Kok Is? Yes. Oke, Kak Is, sekarang saya mau tanya, tadi kata Dala ada meristem itu ada dua. Apa Koi sama atau berbeda dengan Dala? Tadi kata Dala ada meristem primer sama sekunder. Koi menemukan informasi lain selain meristem yang tadi disebutkan? Saya baca dua sih, tapi yang sekunder dibagi lagi. Oh, yang sekunder dibagi lagi apa tuh? Meristem apikal. Meristem apikal, terus? Interkalar, terus? Lateral. Oh, oke, terima kasih. Berarti ini namanya sudah random sampling ya. Kalau kayak pemilu tuh survei gitu ya. Berarti artis kalian udah minimal baca gitu. Walaupun saja tidak tahu apa yang kalian sebutkan itu bisa dipahami atau tidak. Tapi setidaknya semuanya udah punya bayangan. Berarti kemarin highlight yang Ustazah minta tolong kalian baca, semuanya baca. Oke ya, terima kasih. Bagi yang belum, nah ayo nanti ke depannya atus pokoknya sebelum belajar tuh baca dulu biar nyambungnya cepet ya. Oke, kita mulai saja hari ini. Jadi prepare aja ya untuk sel. Insya Allah minggu depan kalau tidak ada halangan ujiannya. Kalau tidak kita lanjutkan dulu, kita keep dulu, selesaikan dulu jaringan gitu. Karena jaringan ini untuk jaringan tumbuhan nggak sebanyak jaringan hewan. Jadi saja rasa 2 pertemuan tuh udah selesai. Kalau nggak ada praktikum ya. Karena harusnya ada praktikum sih, cuman biasanya kalau jaringan kan identik dengan mikroskop, dan itu di sekolah ya. Jadi nanti kita siasati, kalau misalnya memang tidak memungkinkan, berarti 2 pertemuan selesai, atau nanti ada praktikum di rumah seperti osmosis kemarin, atau gimana. Nanti kalau misalnya udah selesai, ya kita lihat waktulah pokoknya ya. Oke, semuanya kita lanjutkan lagi, dan sudah sampaikan, sekali lagi yang di kelas ini basic bener basicnya banget ya. Jadi untuk eksplor lebih pengetahuannya sudah sarankan baca buku, baca e-book, baca apapun ya. Karena yang di kelas ini betul-betul yang sangat intinya sekali. Oke, nanti ini karena jaringan, pokoknya kalau biologi itu kan identik dengan gambar ya. Dengan gambar, dengan data-data warna gitu ya. Nanti setelah selesai mungkin saya akan tunjukkan biar nggak buka tutup slide share. Jadi nanti gambar hasil labor yang udah hasil mikroskopnya sudah tunjukkan, sekarang lebih ke teorinya dulu.
Ya, nanti hasil usaha lab ditunjukkan ke kalian bahwa jaringan ini tuh yang begini nih contohnya, hasil penelitian di lapangannya kayak gini. Gitu. Di hari ini ke konsepnya dulu ya. Hari ini kita masuk ke bab baru, Bismillahirrahmanirrahim, namanya bab jaringan. Oke, jaringan ya. Nah, jaringan ini tentu kalau yang kompleks itu memang dia dimiliki oleh tadi ada si jaringan tumbuhan ya, makhluk yang bisa dibilang secara universal paling kompleks dibanding bakteri atau virus dan yang lainnya. Ini yang paling memiliki struktur yang kalau dipelajari itu banyak hal gitu. Nah ini bab sekarang terlebih dahulu akan kita bahas tentang tumbuhan. Hewan lebih kompleks lagi gitu. Contohnya yang kategorinya hewan itu adalah kita. Jadi jaringannya lebih kompleks, lebih banyak, lebih bervariasi. Ya, jadi hari ini kita akan bahas tumbuhan. Jadi ini sedikit banget seperti yang tadi Nisa sebutkan. Terus Dala sebutkan kurang lebih itu sebenarnya. Dan saja kalian kirim highlight-nya, itu kurang lebih yang akan dipelajari jaringan. Jadi cuma sedikit saja dibanding jaringan hewan dan materi lainnya. Ya, Oke, ini kita bahas ini. Tadi Arkam bilang bahwa, oh ya sebelumnya masih ingat kan organisasi kehidupan? Masih ingat yang sel bahwa kehidupan di muka bumi ini awalnya berasal dari sel. Sel membentuk jaringan. Jaringan membentuk? Organ. Organ membentuk? Sistem organ. Sistem organ membentuk? Organisme atau individu. Individu membentuk? Individu membentuk? Populasi. Nah, aduh lupa ya SD ya. Populasi. Ya, populasi. Populasi membentuk? Komunitas. Komunitas membentuk? Ekosistem. Ekosistem membentuk? Bioma Membentuk? biosfer. Ya, akhirnya terbentuklah alam semesta ya, universe. Jadi pada dasarnya semua memang berawal dari sel kalau bisa kita lihat ya. Jadi makanya kenapa di sel kemarin harus benar-benar paham, karena tidak pernah mungkin ada kehidupan yang kompleks baik dari segi tumbuhan makhluk hidup yang lainnya kalau tidak pernah ada sel. Baru nanti kaitannya dengan pendapat Arkam tadi bahwa sel nanti akan berkumpul. Sel yang bagaimana? Sel satu, sel-sel yang sama. Sel-sel yang sama gitu ya. Sama apanya? Sama tujuannya, sama fungsinya, bahkan strukturnya pun kadang sama. Ya, jadi tapi kalau struktur itu bisa berubah dia. Cuman yang pasti tujuan sama fungsinya sama. Berkumpul pada satu titik yang sama dan membentuklah yang membentuklah suatu jaringan ya, sel-sel yang sama tadi yang fungsinya sama. Oke. Kalau struktur bisa sama bisa beda. Ya, ini dia jaringan. Oke. Nah, kalau pada tumbuhan tadi ya yang seperti Nisa katakan secara umum ada dua kita bagi. Ya, ada yang namanya satu jaringan yang masih muda atau embrional atau yang disebut dengan meristem. Oke ya. Baru berikutnya ada jaringan kalau ada muda berarti ada yang Dewasa. Tua ya, atau kita bilang di sini dewasa. Sebenarnya dibilang tua juga nggak apa-apa sih. Dewasa. Tuh. Atau jaringan Panen. Iya, permanen. Oke, ya. Jadi secara umum hanya ada dua jaringan ini yang membentuk tubuh suatu tumbuhan sehingga dia menjalankan fungsinya. Gitu. Baru kita bahas sekarang satu-satu dari meristem dulu ya. Di sini dulu. Apa itu jaringan muda? Apa itu jaringan muda? Apa itu jaringan yang sudah dewasa? Pertama kita bahas dulu di sini tentang jaringan meristem.
meristem. Oke. Dari katanya aja jaringan muda atau jaringan meristem, berarti artinya apa? Meristem itu artinya apa? Selain muda ya. Karena dia muda, dia memiliki karakteristik apa? Tumbuh. Tumbuh. Artinya muda di sini ya pasti bertumbuh. Kemudian apa? Punya sifat apa khasnya dari jaringan meristem? Aktif. Ya, aktif melakukan pembelahan atau aktif membelah. Jadi karena dia masih muda, dia aktif untuk tumbuh. Makanya kayak kita manusia aja, kalau saat bayi itu pertumbuhannya akan cepat gitu. Pun juga pada tumbuhan juga berlaku sama. Semakin jaringan itu muda, maka semakin cepat pertumbuhannya. Kenapa baik kita ataupun tumbuhan yang namanya cepat melakukan pertumbuhan berarti dia cepat melakukan pembelahannya. Atau disebut dengan sifat meristematis. Meristematis. Ya, jadi meristematis itu berarti kalau nama jaringannya meristem, kenapa disebut meristem? Karena punya sifat meristematis. Apa itu meristematis? Yaitu sifat yang aktif membelah. Ya, jaringan meristem ini apa hanya di tumbuhan aja menurut kalian? Atau tidak? Di tumbuhan aja. Kita punya nggak jaringan meristem? Kira-kira tubuh kita manusia ada nggak jaringan meristemnya? Kira-kira ada nggak? Oke, saya tanya sekali lagi, pada manusia atau hewan ada nggak jaringan meristemnya? Ada nggak? Kayaknya nggak ada, Bang. Nggak ada? Kenapa dir nggak ada? Nggak tahu juga, Bang. Oke ya. Jadi tadi meristem itu punya sifat meristematis aktif membelah. Punya nggak hewan? Punya. Jadi sifat pada diri kita pun, pada diri manusia ada yang jaringan namanya jaringan meristem. Apalagi tadi sudah bilang pada bayi misalnya. Bayi itu ketika lahir hampir semua selnya bersifat meristematis. Jaringan tubuhnya meristematis sehingga dia aktif melakukan pembelahan. Apakah sudah tua manusia memiliki jaringan meristem? Tetap ada, meskipun sudah renta, tapi semuanya tuh jaringannya kebanyakan sudah tua, tapi tetap akan ada beberapa bagian tertentu yang sifatnya dia masih meristem. Atau disebut dengan namanya stem cell. Nanti kita bahas ya, sel puncak. Jadi pasti ada baik di tumbuhan atau di hewan, akan ada sel yang bersifat meristematis, terutama saat masih muda usianya. Ya, jadi ini itu. Jadi kita tulis aja dulu ini sifat aktif membelah itu ya. Aktif membelah. Oke. Nah, berdasarkan sifatnya gitu ya, dia ada tadi dua. Bila ada yang primer, ada yang sekunder. Oke ya. Nah, sekarang yang ingin saja tanyakan, primer itu apa? Meristem primer ini ke siapa ya? Ke Zaidan. Artinya meristem primer itu apa? Primer. Pertama. Ya, pertama. Oke. Utama ya, bisa dikatakan sebagai sesuatu yang utama. Sekunder apakah penting? Ya, tentu penting juga ya. Cuman urutannya biasanya yang utama dulu baru berikutnya yang sekunder. Tapi dalam hal ini dilihat dari fungsi arah pertumbuhannya. Jadi kalau primer ini seperti namanya, dia berperan, si jaringan ini perannya untuk pertumbuhan. Ini sederhananya, sekali lagi untuk yang kompleksnya silakan baca di buku, eksplor dari berbagai sumber. Ini intinya. Pertumbuhan primer.
Yang ini jelas berarti untuk menunjang pertumbuhan apa? Sekunder atau sekunder sih? Sekunder ya harusnya. Ya sekunder, ini sekunder. Oke, apa itu pertumbuhan primer? Tadi kan kalau kata Zaidan yang utama satu, yang nomor satu. Nah, maksudnya dalam hal ini pertumbuhan primer itu apa? Pertumbuhan yang pertumbuhan yang mengakibatkan pertambahan volume atau tinggi. Jadi dia pertumbuhan primer itu arah ke atas dan arah ke bawah. Jadi pertumbuhan primer ini pertumbuhan yang mengakibatkan suatu tumbuhan itu tumbuh ke arah atas dan tumbuh ke arah bawah. Semakin tinggi batangnya, semakin panjang akarnya menembus tanah. Jadi itu pertumbuhan primer. Pertumbuhan yang mengakibatkan adanya pertambahan panjang atau tinggi dan panjang ke atas ataupun panjang ke bawah. Ya. Gitu. Kemudian kalau pertumbuhan sekunder kira-kira apa? Kalau seandainya yang utama itu ke atas dan ke bawah, kira-kira yang sekunder ini apa? Ke samping. Iya, betul. Ya kalau bisa dibilang pertumbuhan primer ini pertumbuhan secara vertikal. Ya, kalau sekunder ini horizontal. Tumbuh tuh ke atas. Nah, gitu berarti yang dimaksud itu pertumbuhan primer. Baru harus ke samping juga, nggak boleh terus-terusan ke atas, ada ke sampingnya gitu. Nah, ini berarti pertumbuhan ke arah horizontal atau ke samping, arah horizontal, sudah tulisin gitu ya. Atau dalam hal ini karena kita berbicara tumbuhan, berarti dia lebih spesifik adalah tentang pelebaran batang. Kalau ini berarti tinggi batang. Tinggi batang ya, jadi seperti itu. Tingginya kemana? Bisa ke atas, bisa ke panjangnya akar, tinggi batang dan panjang akar situs ya. Tinggi batang, panjang akar. Arah horizontal, pelebaran batang. Nah, coba saja tanya waktu SMP, waktu belajar, apa yang mengakibatkan suatu tumbuhan bisa melebar batangnya? Kambium. Ya, betul. Maka ketika kita berbicara tentang meristem sekunder, kita sedang berbicara tentang kambium yang kita pelajari waktu SMP ya. Jadi yang memerankan meristem sekunder ini yaitu dia sendiri, yaitu si kambium. Jadi ini melibatkan yang namanya Jadi ini kambium. Jadi si meristem sekunder ini adalah si kambium yang kita kenal ini. Ya, cuman istilahnya aja dan sebenarnya dia itu siapa dan bagaimana sifatnya, gitu ya tambahannya. Jadi sebenarnya kita sudah tahu sebenarnya siapa si meristem sekunder pada suatu tumbuhan. Nah, sekarang langsung tanya kalau gitu berarti kalau tumbuhan monokotil mengalami pertumbuhan sekunder tidak? Tanaman monokotil atau tumbuhan monokotil kira-kira berdasarkan tadi ini ya ada jenis pertumbuhan. Jatanya tumbuhan monokotil mengalami pertumbuhan sekunder tidak? Enggak aja. Ya betul, kebanyakan tidak walaupun pada beberapa kasus ada ya. Cuman secara umum tidak karena dia hanya tumbuh ke atas dan ke bawah gitu. Untuk pelebaran batang yang sampai membentuk lingkaran tahun, ya itu tidak ya karena dia diperankan oleh si kambium tadi. Sementara kambium itu hanya dimiliki oleh diflotit. Tapi nanti kita akan menemukan yang namanya anomali atau kelainan. Pada beberapa batang, dia tidak ada kambium, tapi dia bisa menebang. Itu kasus-kasus tertentu yang tidak berlaku secara umum yang disebut dengan anomali. Nah, tapi secara umum itu tidak, ya.
Oke, ini. Nah, berikutnya, tadi dalam menyebutkan ada yang kita sebut sebagai, adalah atau tadi ya. Ada interkalar, ada lateral, ada aksilar, ada apikal. Nah, jadi kalau saja gambar kayak gini ya, ini adalah pohon gitu, pohon, ya, apa gini kan terus salah lah ya. Di sini ada akar-akar gitu ke bawah. Terus ini nanti ada daun gitu ya. Oke, maaf ya gambarnya bagus banget. Oke, nah tentu saja salah-salah di sini harusnya ada pucuk gitu ya. Ini harusnya ada pucuk. Ini ada pucuk gitu ya. Nah, tentu saja kasih nama di sini. Ini ada yang namanya meristem juga. Jadi ada yang namanya meristem apikal. Ini yang paling ujung di pucuk sini juga namanya meristem apikal. Terus yang nanti ada letak-letak kayak gini. Di sini ada nanti. Di sini ada namanya interkalar. Interkalar, terus nanti si batang ini suatu ketika ya dia jadi nebal gitu. Pada tahun berikutnya si batang jadi kayak gini. Nah, jadi di batang ini jadi besar. Ini ada yang namanya meristem apa tadi? Meristem lateral. Terus ada nanti satu hal lagi ketika dalam suatu pohon itu ada kayak gini nih misalnya. Ada gini, terus ada nanti daun lah ya. Nanti di sini ada yang namanya meristem aksilar atau aksilar aja ya. Nah, coba sebenarnya ya baik apikal, interkalar, lateral, dan aksilar ini merupakan meristem semuanya. Ya. Cuman kalau kita lihat dari gambar Ustazah yang sangat bagus ini ya, sampai tidak mempresentasikan, dia ini mempunyai nama berdasarkan letak atau posisi. Jadi namanya itu berdasarkan posisinya. Coba kita lihat dari sini. Si apikal ini keberadaannya di mana? Kan ada di sini, ada di sini. Berarti dia meristem yang ada di mana? Ujung. Di ujung. Ya, betul. Jadi dia itu meristem ujung atau meristem apex namanya ya. Jadi apikal itu diambil dari kata namanya apex. Apex itu sama dengan ujung. Jadi meristem yang keberadaannya di ujung. Di ujung apa? Kalau berdasarkan gambar. Ujung akar. Ya, ujung pucuk, pokoknya di bagian terujung dari suatu pohon di pucuk teratas itu sama di ujung terbawah dari suatu akar. Berarti kalau kita lihat seperti ini, kira-kira kalau dia namanya, bentar ya. Ini Bu. Nah, oke, jadi kalau bisa kita lihat kira-kira fungsinya buat apa? Dia ada di ujung atas, dia ada di ujung paling bawah. Kira-kira buat apa? Logikanya, kalau ada di ujung atas, ujung bawah, kira-kira dia mempengaruhi apa terhadap tumbuhan? Atau pilih deh, Ustazah minta kalian milih, dia kalau ada di ujung atas, ujung bawah, kira-kira mempengaruhi pertumbuhan primer atau sekunder? Primer. Betul. Jadi, si meristem apikal ini sebetulnya sama-sama merupakan meristem primer. Hanya karena letaknya ada di ujung akar dan ujung batang atau pucuk, maka dia disebut sebagai meristem apikal. Tapi secara sifat, dia sifatnya untuk mempengaruhi pertumbuhan primer. Jadi bisa Ustazah bilang ini kita tandain sebagai
meristem primer kalau kita lihat sebagai dari fungsinya. Tapi kenapa dikatakan apikal? Karena dia ada di ujung apex gitu. Ya, baru ini saja ada berikutnya ini interkalar. Nah, interkalar ini kalau sudah kasih titik lagi lebih jelas lagi ya. Jadi sebenarnya ini nih sudah kasih tanda ini sebenarnya ada gini, titik ini. Kemudian ada titik ini. Kemudian kalau lebih jelas lagi sudah mau gambar misalnya di sini ada bambu. Dan bambu. Kemudian ini ada nodus namanya. Ini ada nodus. Nah. Oke. Baik si titik oranye ini yang di sini atau ini yang dari sini, ini namanya nodus, ya, atau buku. Nah, sementara baik ini ya, ini nih, atau ini, namanya internodus, yang menghubungkan nodus satu dengan nodus yang lain, ya, namanya internodus. Nah, si interkalar ini adanya di sini, di antara ini. Jadi di sini si interkalarnya di sini nih. Kira-kira kalau saja sampaikan kayak gini. Jadi si interkalar ini dari kata inter ya, internodus interkalar. Kan inter namanya interkalar, letaknya itu di sini. Nah, kalau saja bilang si interkalar ini untuk asalnya jaraknya si nodus satu ke nodus yang lain kayak gini, tiba-tiba nanti jadi manjang di sini nih. Kemudian mau semakin memanjang internodus atau ruas itu ruas. Nah, sekarang sudah tanya, kalau letaknya seperti ini dan mempengaruhi perpindahan atau pemanjangan dari si nodusnya, kira-kira dia kategorinya primer atau sekunder? Primer. Nah, iya, maka bisa dipastikan kalau si interkalar di sini merupakan meristem primer kalau dari sifat pembelahannya atau sifat pertumbuhannya. Ya, nah sekarang baru kita berbicara sini. Si meristem lateral kalau diibaratkan suatu tahun ketiga, si batang pohonnya asalnya segini, baru jadi melebar misalnya, semakin banyak lingkaran tahunnya. Berarti meristem lateral ini meristem apa? Sekunder. Udah jelas ya, ini meristem sekunder. Dan ini mostly hanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Nah, jadi sebenarnya nama-nama ini didasarkan pada keberadaannya. Tapi untuk sifatnya itu kategorinya sama. Ada yang mempengaruhi pertumbuhan primer, ada yang mempengaruhi pertumbuhan sekunder. Hanya karena letak, kayak lateral. Lateral itu artinya ke samping lateral. Artinya menyamping, horizontal itu. Lateral itu nama lain dari horizontal, menyamping itu lateral. Nah, karena posisi dan letaknya itu punya nama masing-masing. Pada dasarnya sama-sama merupakan meristem yang mempengaruhi pertumbuhan primer ataupun sekunder. Nah, ini terus ada satu lagi tambahan, ada aksiler. Apa itu aksiler? Kita lihat di sini, ini letaknya ada di ketiak. Aksiler itu ketiak ya, ketiak daun. Jadi makanya nanti ada yang, kalau misalnya kalian dengar ada tunas aksiler, berarti tunas yang tumbuh di ketiak-ketiak kayak gini. Nah, saya di sini ada tunas twing gitu. Namanya tunas aksiler. Pun ini, nah makanya si aksiler ini biasanya letaknya ada di ketiak-ketiak, ini ketiak daun gitu. Untuk mempengaruhi perpanjangan ke sampingnya itu, si ketiaknya, yang tumbuh dari ketiak tersebut. Ya, jadi ini usaha tuliskan sebagai meristem di ketiak gitu, bukan ketiak manusia ya, ketiak di tumbuhan, ketiak daun, tunas ketiak, dan seterusnya. Tuh. Seperti itu untuk meristem. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Bisa dipahami? Insya bisa, Zah. Oke, ya. Terus paling nanti baru di kelas 12 kita berbicara sebenarnya meristem apikal ini isinya apa ya? Atau meristem primer ini apa ya? Kok dia bisa sih nambahin panjang ke atas, nambahin panjang ke bawah, baru kita nanti berbicara hormon. Makanya Allah juga nyiptain nanti yang ada di pucuk itu, nanti hormon apa yang nambah tinggi, misalnya hormon auksin. Jadi di apikal, jadi banyak hormon apa, maka bisa dipastikan di apikal itu banyak hormon auksin yang mempengaruhi pertumbuhan. Gitu, nanti itu di kelas 12 ya.
Kenapa sih lateral ini bisa manjang ke samping? Apa nih hormonnya gitu baru. Ini lebih ke sifat selnya. Jadi ada yang pengaruhi. Tidak hanya selain sifat selnya, tapi juga nanti ada hormon tumbuhan itu sendiri yang akan mempengaruhi. Jadi meskipun setiap tumbuhan punya meristem apikalnya, tapi satu sama lain itu berbeda pertumbuhannya. Misalnya ada yang cuman semeter aja udah bertahun-tahun. Ada yang tiba-tiba tumbuhnya tinggi ya kayak manusia aja gitu ya. Ada yang kayak Ustazah segini-gini aja. Ada yang kayak Noval makin tinggi sama Helano gitu ya. Itu juga sama karena dipengaruhi hormon. Cuman hormon tumbuhan dan hormon manusia itu berbeda. Tapi yang jelas dua-duanya sama dipengaruhi. Bisa jadi karena kemampuan selnya secara genetis atau dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu faktor yang lain yaitu hormon. Tapi Ustazah nggak akan bahas nanti itu di kelas 12 ya. Namanya hormon-hormon pertumbuhan. Oke, itu untuk jaringan meristem. Nah, untuk jaringan permanen ini, sebenarnya kita hanya akan membahas satu macam-macamnya ya. Ada jaringan dari, usia bahas dari yang paling luar, itu ada yang namanya jaringan pelindung. Yang bukan diperankan. Lindung atau yang familiar kita sebut sebagai epidermis ya. Baru agak ke dalam sedikit, jadi ini paling luar. Agak ke dalam sedikit ada yang namanya jaringan dasar. Jaringan dasar atau biasa disebut sebagai parenkim. Baru ada yang ketiga, ya. Oh sebenarnya setelah pelindung itu ada yang sebelum ke dasar ya, ada yang namanya jaringan penyokong. Penyokong itu apa? Artinya? Menyokong itu artinya ngapain? Agar tetap tegak. Iya, mempertegak, memperkuat ya. Jadi penyokong atau penguat. Udah ada epidermis pelindungnya, tapi lebih dikuatkan lagi, ditegakkan lagi, dikuatkan. Penguat ini diperankan oleh sklerenkim dan klorenkim. Kok klorenkim? Sklerenkim dan Kolenkim. ya, klorenkim itu adalah jaringan parenkim. Sklerenkim dan kolenkim. Kolenkim. Baru ada berikutnya, kalau kita ngomongin floem dan silem itu jaringan apa namanya? Ya, kalau kita berbicara tentang bagaimana tumbuhan itu mengambil air, kemudian gimana mereka itu ngambil CO2, nah itu akan ada peran yang namanya silem dan floem. Namanya jaringan pengangkut. Atau bahasa biologinya jaringan vaskuler. Jaringan transport juga boleh kalian bilang ya. Yang vaskuler. Nah ini yang akan melibatkan nanti dua item tadi, silem dan floem ya. Baru yang kelima ada yang namanya jaringan yang mengeluarkan, artinya mengeluarkan jaringan sekretori ya, jaringan sekretori. Jadi jaringan-jaringan di dalam tumbuhan yang fungsinya dia untuk mengeluarkan berbagai zat. Misalnya nih kayak kenapa tumbuhan itu bisa mengeluarkan getah? Nah karena tumbuhan punya sekretori. Ada tumbuhan kayak lidah buaya. Lidah buaya hasilnya apa? Kalau kita pegang, kalau kita udah kupas. Iya, berlendir. Ada yang berlendir, ada yang memiliki getah kayak karet bener-bener ini banget gitu, kental gitu. Ada juga zat-zat lainnya. Nah itu karena pada jaringan tumbuhan itu memiliki jaringan sekretori. Nah jaringan sekretorinya ini mengeluarkan zat yang berbeda-beda tergantung dari kebutuhan hidup si jaringan tumbuhan tersebut. Jadi bisa saja yang satu getahnya bening, yang satu putih banget sampai tebal banget, banyak banget, yang satu ada yang berlendir, yang satu ada yang enggak gitu misalnya ya. Jadi
jaringan sekretor ini berbeda-beda tergantung pada kebutuhan. Sebenarnya semuanya sih, dari mulai epidermis sampai sekretor ini setiap tumbuhan punya khasnya masing-masing ya, tergantung kebutuhan tumbuhan. Sekretor atau pengeluaran. Oke, ya. Nah, jadi sebenarnya di jaringan dewasa ini hanya ini ya, 5 jaringan secara umum yang perlu kita sama-sama ingat. Dan kalian nggak perlu ngapalin ya. Jadi saya mau bilang, jadi waktu dulu SMA itu saja kena mental. Gara-gara di bab jaringan ini banyak hafal, bener deh. Dari mulai, apa sih, udah, saja dulu udah dari apikalat, apa sih yang lagi, nah, udah epidermis lagi, parenkim lagi, belum, nanti ada korteks lagi, belum, aduh gitu kan. Jadi bab jaringan ini memang hasrat dengan ngafal, tapi sebenarnya nggak juga gitu. Dulu saja jelek gitu ya nilainya di sini, karena kesel banget ngafal terus. Tapi akhirnya kalau sekarang ini terusnya udah belajar, udah yang ini ternyata nggak gitu juga, nggak kayak sudah pemikiran anak SMA gitu. Jadi jangan dulu ribet-ribet kita pengen ngapalin istilahnya parenting lah, parenting, tapi ingat aja dulu bahwa tumbuhan itu diciptakan jaringan yang melindungi, jaringan yang mendasari, jaringan yang memperkuat gitu, jaringan yang pengangkut. Baru nanti kita ingat istilahnya. Ingat-ingat dulu jaringan fungsinya gitu. Jadi kalau belajar itu ternyata setelah sejarah rasakan memang berawal dulu dari pertanyaan mengapa gitu. Kayak tumbuhan, mengapa ya tumbuhan bisa kokoh berdiri ya? Mengapa ya gitu. Jadi barulah dari situ. Jadi masalah menghafal itu belakangan. Akhirnya hafal dengan sendirinya. Gak perlu buka buku pun ternyata udah nempel aja sama sendirinya gitu. Baru kalau ingin memperdalam, kita baca lagi. Intinya, tolong jangan kena mental dulu gara-gara istilah kim itu ya. Jadi pada dasarnya hanya 5 jaringan, tapi memang punya cabang-cabang penjelasannya lagi. Tapi secara umum hanya 5 saja, yang melindungi, yang menjadi dasar, jadi penguat, yang mengangkut, yang sekretor, yang mengeluarkan. Sehingga dengan proses ini tumbuhan dikatakan bisa menjalankan metabolismenya dengan baik. Ya, untuk ini sudah stop share dulu, sudah mau ganti ke sini aja. Kita sampai jam berapa ya? 11 ya? 11 ya. 12 ya? Sampai jam 12 ya? Sampai jam 12 ini masih lama ya. Ada sejam lagi. Baru nanti lanjut sampai, ini hari Kamis kan? Berarti nanti dilanjut lagi pada zuhur, tapi nampaknya maksudnya nggak akan pakai 1 jam itu untuk Zoom karena nanggung juga. Kadang di sini juga salatnya agak terlambat dibanding kalian di rumah. Jadi nanti yang 1 jam ini ya kita nggak usah Zoom, paling nanti ada hal yang harus dikerjakan gitu ya. Jadi kita nge-zoomnya sampai jam 12 saja, selesaikan materi jaringan untuk selesainya sampai jam 12, baru nanti setelah istirahat dulu nggak usah masuk lagi ya, nanggung habis nanti di. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saja lanjut secara detail di jaringan dewasa. Meristem aksilar itu termasuk sifat meristem primer atau sekunder? Oh iya. Biasanya karena dia di aksiler, dia untuk mempengaruhi pemanjangan yang pengaruhi si pertumbuhan si ininya nih, si tunasnya atau si daun yang akan tumbuh ke sini. Jadi nampaknya itu lebih ke panjang. Karena yang bersifat primer itu dia hanya diperankan oleh lateral karena untuk pemanjangan si pelebaran batang. Apakah setiap tumbuhan kira-kira punya aksiler? Punya nggak? Punya ya, pasti dipastikan setiap tumbuhan yang ada ketiaknya, karena pasti ya punya daun, punya ketiak daun, punya ketiak tunas ketiak gitu, tunas aksiler. Jadi dipastikan itu ada. Maka dapat kita lihat dari situ, berarti sifatnya dia lebih ke primer. Ya, kalau untuk lateral itu karena dia spesifik biasanya dimiliki oleh dikotil, berarti dia hanya kecenderungan dimiliki oleh dikotil aja. Sementara aksiler ini juga dimiliki oleh monokotil, dimiliki oleh semua jenis tumbuhan, maka dapat dipastikan dia mempengaruhinya lebih ke primer. Gitu ya. Oke, bisa mau ini ke slide baru nanti ya, gambar-gambarnya usul di mana sih letak
aksiler itu, terus seperti apa sifatnya. Jadi pokoknya ingat, intinya dari semua jaringan baik tumbuhan ataupun hewan ketika masih muda khasnya adalah meristematis, aktif membelah. Jadi kenapa seseorang itu cepat tinggi, kenapa seseorang itu cepat melebar, berarti tandanya sel-selnya aktif membelah, gitu ya. Membelahnya bisa ke atas, mempengaruhi perkembangan ke atas atau ke samping, gitu ya. Jadi tandanya bertambahnya ke samping atau ke atas itu karena ada pembelahan sel, sifat meristematis tadi. Ya. Oke, saja mau nyesuaikan. Set aja lah ya dulu. Oke, nah berikutnya kita ke jaringan. Kalau misalnya ada pertanyaan tengah-tengah nggak apa-apa dipotong juga ya. Dan lu saja bilang aja lah. Kalau jaringan ini masih insya Allah masih mudah, di sistem nanti mungkin proses sulit, tapi karena dialami sehari-hari lebih nempel juga. Jaringan di tumbuhan juga ini sedikit. Cuman satu aja tantangannya. Banyak mengenal istilah aja. Ya, untuk konsepnya masih mudah insya Allah. Sedikit juga kalau tumbuhan ini, nanti di hewan baru banyak. Ya, jadi kalau untuk konsep ini nggak terlalu susah. Ya, jadi saja harapkan bisa all out, bisa maksimal di sini. Oke, berikutnya yang kedua, kita akan bahas tentang jaringan tadi dewasa. Jaringan permanen atau jaringan dewasa. Ya berarti tadi, dia sifatnya sudah tidak meristematis. Ya, satu, dia selnya sudah pasti jaringan permanen atau jaringan dewasa. Satu, sel-selnya dia sudah tua. Sel-selnya tua atau dewasa. Ya. Kemudian pada beberapa bagian, biasanya dia sudah mengalami modifikasi. Ada yang namanya modifikasi. Kira-kira arti modifikasi itu apa sih cara kalian ngemodif motor, ngemodif sepeda? Modif itu artinya apa? Perubahan bentuk itu. Ya betul, perubahan-perubahan. Jadi si jaringan permanen ini, kalau misalnya tadi di jaringan muda, khasnya itu dia membelah terus. Nah, kalau jaringan permanen ini, dia sudah tidak mampu melakukan itu karena sifatnya sudah tua. Si sel-selnya juga bahkan hampir mati. Ada yang sudah tua, kemudian tua nanti mati. Tapi ada yang mati pun masih berperan, gitu ya. Kemudian, karena perjalanan hidup gitu ya, semakin tua, semakin banyak rintangan istilahnya gitu yang dilalui, maka tumbuhan tertentu, bahkan hampir semua tumbuhan itu mengalami modifikasi, perubahan, menyesuaikan dengan lingkungannya, atau modifikasi ini ditujukan atau bertujuan nantinya agar dia mampu beradaptasi. Tuh, ya jadi untuk bisa bertahan pada lingkungan tertentu ketika tidak mendukung, maka suatu tumbuhan itu bermodifikasi agar dia bisa bertahan hidup di lingkungan tersebut, atau juga bisa dibilang punya derivat atau tambahan. Ya, jadi misalnya epidermis nih sebenarnya, tapi epidermis ini punya struktur tambahan untuk mendukung, tapi derivat ini beda-beda pada setiap makhluk hidup, tidak sama. Misalnya kalau pada anggrek dia punya filament, nanti kita jelasin ya. Kalau pada sel tertentu dia punya litoki, sel tertentu dia epidermisnya punya apa. Jadi kalau derivat atau modifikasi ini setiap tumbuhan berbeda-beda, tergantung kepada kebutuhan tumbuhan. Ya, dan modifikasi ini tidak dialami oleh jaringan muda. Modifikasi atau juga bisa dibilang istilahnya lainnya lagi berdiferensiasi, mengalami perbedaan. Maksudnya gimana? Jadi udah ada kelas-kelasnya tadi. Ada yang tadi untuk melindungi, ada yang tadi untuk apa. Jadi perbedaannya sudah banyak, sudah spesifik, sudah mampu merubah dirinya sesuai dengan kebutuhannya, gitu ya. Tapi dia sudah nggak punya kemampuan untuk membelah lagi. Artinya dia hanya perlu bertahan hidup gimana caranya, gitu ya. Oke, tadi ada berapa tadi jaringan permanen secara umum? 5. Ya, ada 5 ya. Biasanya di buku kalian itu dibahasnya dari meristem dasar dulu, meristem primer. Saya akan bahasnya dari luar dulu ya.
dari jaringan epidermis biar keluar ke dalam. Dari sama kayak kulit kita, terluar itu kan epidermis ya, epidermis kulit gitu. Di tumbuhan pun sama, maksudnya bahasnya kayak gitu dulu, dari yang paling luar dulu. Oke, yang pertama ya, langsung aja. Itu ada yang namanya epidermis. Tadi fungsinya buat ngapain? Melindungi. Ya, melindungi. Melindungi apa ya? Udah jelas ya, melindungi yang bagian dalamnya. Jadi si epidermis ini bisa dipastikan itu garda terdepan, terluar ya. Jadi dia memastikan tumbuhan itu untuk dapat terlindung dari berbagai gangguan dari luar, baik gangguan mekanis atau gangguan apapun, memastikan dari luar itu sudah dilindungi dengan baik. Nah, kira-kira kalau sesuatu disimpan menjadi garda terdepan, terluar untuk melindungi bagian dalam, berarti khasnya apa? Harus gimana? Kuat. Harus, iya betul, harus kuat. Harus kuat, harus kokoh gitu. Makanya karena itu si epidermis ini disusun di bagian luar gitu ya, suatu tumbuhan. Kalau kita lihat sel-selnya kayak gini ya, memanjang, terus rapat banget, tidak ada celah, gitu ya. Nah ini paling luarnya, jadi ini tidak boleh ada celah sedikit pun, jadi rapat. Ya, jadi yang pertama dia sel-selnya memanjang dan rapat ya, selnya rapat. Rapat, kemudian tentu dia sel-selnya sudah tua, pasti tua, bahkan beberapa ada yang sel-selnya mungkin sudah mati. Jadi ini tuh rapat, tidak boleh ada celah, karena kalau ada celah misalnya nanti akan ada masuk bakteri, racun, atau kalau pada tumbuhan ini misalnya ada ketika ada angin gitu, kemudian angin tuh membawa bakteri tertentu atau misalnya faktor-faktor racun yang lain, maka dia bisa berinvasi ke sini. Kalau dia nggak rapat gitu, makanya si epidermis ini diciptakan sama Allah rapat, serapat-rapatnya. Dan si sel-selnya ini udah yang tua gitu, jadi bisa dibilang si yang di garda terdepan ini adalah orang-orang yang sudah tua gitu, tapi kekuatannya sudah memiliki pengalaman lah istilahnya kayak gitu. Jadi rapat, tidak boleh ada celah. Ya, terluar, rapat, kemudian sudah tua rasanya. Nah, epidermis ini suatu ketika dia akan mati karena dia sudah tua, kemudian karena tua dan terluar juga gitu, gak mungkin dia hidup terus bertahan dengan berbagai rintangan gitu. Suatu ketika epidermis ini akan mati, ya. Akan mati suatu ketika sudah sini ya, tua ini tentu akan tadi mendekati kematian atau rusak kemudian mati. Ketika dia mati, terus siapa dong yang ngeprotek tumbuhan, yang ngeprotek bagian luarnya? Ketika epidermis